Indonesia merupakan negara yang indah, yang dikelilingi oleh lautan, memiliki ribuan pulau dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Namun, di balik keindahannya tersimpan sebuah kenyataan. Negeri ini berdiri di atas cincin api dunia, wilayah dengan aktivitas bencana yang tertinggi. Tahukah kamu, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng. Yang pertama, lempeng tektonik. Kedua, Indo-Australia. Dan yang terakhir, Eurasia dan Pasifik. Sehingga terjadilah geologi yang sangat tinggi, memungkinkan gempa bumi bisa terjadi. Gempa bumi terjadi ketika ada pergeseran atau pertemuan lempeng bumi. Energi yang terkumpul di dalam kerak bumi terlepas secara tiba-tiba, menimbulkan getaran yang dapat dirasakan di permukaan. Ada dua penyebab utama gempa bumi. Yang pertama, bisa terjadi karena lempeng tektonik. Yang kedua, akibat aktivitas gunung berapi. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi akibat aktivitas gunung berapi berupa letusan eksplosif yang menyalurkan abu vulkanik seperti lava, gas beracun, serta awan panas. Sedangkan yang kedua, gempa tektonik. Gempa yang terjadi karena pergerakan dan tumbuhan lempeng bumi yang melepaskan energi besar sehingga menimbulkan getaran. Kerentanan dari bencana gempa merupakan kemungkinan terjadinya kerusakan yang dialami saat terjadi gempa, seperti kerentanan fisik, hancurnya bangunan, dan infrastruktur. Yang kedua, kerentanan sosial, kepadatan penduduk. Yang ketiga, kerentanan ekonomi, bergantung pada satu pekerjaan. Timeline story gempa terbesar yang terjadi di Indonesia adalah meledaknya gunung berapi Krakatau tahun 1883, menewaskan lebih dari 36 juta jiwa, serta adanya bencana susulan tsunami. Resiko gempa tak hanya korban meninggal, tetapi juga luka, trauma, hilangnya tempat tinggal, serta terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat. Terjadinya gempa bumi dapat memberikan dampak bagi masyarakat, berupa fisik bangunan runtuh, jalan rusak, berupa sosial, ribuan orang kehilangan rumah. Mereka harus tinggal di pengungsian, menghadapi trauma dan ketidakpastian. Berupa ekonomi, perekonomian lumpuh, pekerjaan hilang, dan lingkungan rusak. Kemudian, langkah mitigasi sebelum gempa. Mitigasi gempa bumi bisa dilakukan secara struktural dan non-struktural. Struktural yaitu langkah teknis untuk minimalisirkan kerusakan akibat gempa, fokusnya pada infrastruktur, bangunan, dan tata ruang. Yang berikutnya, mitigasi sebelum bencana. Terdapat mitigasi secara non-struktural, yaitu berupa langkah secara pengetahuan, edukasi, dan sosialisasi, regulasi, kebijakan, dan kesiapsiagaan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan saat gempa. Dengan langkah ini, kehidupan baik pasca bencana bisa kembali pulih seperti sebelum saat gempa. Gempa bumi bisa datang mendadak, tanpa peringatan dan membahayakan siapa saja. Supaya tetap selamat, berikut yang sebaiknya dilakukan ketika gempa bumi terasa. Yang pertama, tetap tenang, jangan panik, lindungi kepala menggunakan tangan, tas, atau benda yang di sekitar. Kedua, cari tempat berlindung seperti di bawah meja atau dekat struktural bangunan yang kokoh, jauhi kaca dan benda yang mudah jatuh. Jika sedang menggunakan kendaraan, hentikan di tempat aman dan tetap di dalam sampai gempa selesai. Dan yang terakhir, dengarkan arahan resmi dari petugas atau sumber informasi terpercaya agar tetap waspada. Gempa bumi memang tanpa peringatan, tetapi bisa dikurangi dengan
kesiapsiagaan seperti kenali jalur evakuasi, siapkan tas siaga bencana, dan pastikan bangunan aman, dan ikuti BMKG dan BNPB. Bersama kita bisa bangkit dari bencana. Ingat, siaga sebelum selamat dari bencana.